Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan video pembelajaran fisika ya. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang radioaktivitas. Oke, langsung ya. Tentang penemuan radioaktivitas. Oke. Pada tahun 1896, Henry Becquerel, ya, seorang ahli fisika Prancis, mengamati senyawa uranium yang terdapat pada plat potret dan kemudian menyimpulkan bahwa senyawa-senyawa uranium itu dapat menghasilkan sinar yang memiliki sifat hampir sama dengan sinar X, yakni memiliki daya tembus besar dan dapat menghitamkan plat potret atau film. Nah, jadi berkaitan dengan sinar radioaktif ini, penemuan pertama itu yang dilakukan oleh Henry Becquerel ya. Nah, kemudian tahun 1898 suami istri ya, Curie dan Marie Curie ya, ini juga dari Prancis, kemudian membuktikan bahwa sinar Becquerel berasal dari atom uranium, bukan senyawanya. Jadi yang ditemukan oleh Becquerel itu bukanlah senyawanya ya. Akhirnya dari sini kemudian dapat disimpulkan bahwa radioaktivitas itu apa? Radioaktivitas itu adalah pemancaran sinar tembus sinar radioaktif secara spontan oleh inti-inti tidak stabil, misalnya inti uranium. Ini adalah radioaktivitas. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita bahas tentang sinar radioaktif ya. Sebenarnya sinar radioaktif itu apa saja? Pada penelitian berikutnya, Becquerel mengamati bahwa salah satu sinar yang dipancarkan oleh unsur radioaktif itu dapat dibelokkan oleh medan magnetik yang arahnya sama dengan arah pembelokan sinar katode. Nah, seperti ini ya. Jadi ternyata apa? Setelah ini adalah balok timbel, kemudian diisi dengan radium ya. Kemudian ternyata apa? Ada sinar yang keluar. Kemudian di dekat dari ini sinar yang keluar ini diletakkan medan magnet seperti ini ya, magnet. Ternyata sinar yang keluar itu ada yang bergerak ke kanan, ada yang ke kiri, berbelok ya, ada yang lurus tembus tidak terbelokkan. Kemudian yang ke kanan itu biasa disebut dengan alfa, yang kiri itu yang berbelok ke kiri adalah beta, kemudian yang tidak terbelokkan adalah sinar gamma. Jadi ini, dari sinar radioaktif itu ada tiga ini, alfa, beta, dan gamma. Ini penemuan dari Becquerel ya. Nah, kemudian bagaimana tentang urutan daya tembus sinar alfa, beta, dan gamma ini? Dari penelitian ternyata apa? Ketika sinar radioaktif sinar alfa, beta, dan gamma ini dilewatkan dengan beberapa benda, yang pertama adalah kertas, aluminium, dan timbel, ternyata daya tembus yang paling kuat itu dimiliki oleh gamma. Gamma bisa menembus kertas, aluminium, dan timbel. Kemudian di atasnya lebih kecil sedikit adalah sinar beta, ya bisa menembus kertas, kemudian tapi berhenti di aluminium. Yang paling kecil daya tembusnya adalah sinar alfa. Jadi urutannya adalah alfa, beta, gamma. Kecil, kemudian agak besar, dan yang paling besar adalah sinar gamma. Itulah ada urutan daya tembus dari sinar radioaktif, yaitu alfa, beta, dan gamma. Oke, untuk selanjutnya berkaitan dengan sebenarnya bagaimana partikel-partikel itu bisa memancarkan sinar radioaktif ya. Inti atom yang dapat memancarkan partikel-partikel sinar radioaktif adalah inti yang tidak stabil ya. Jadi sinar radioaktif itu dapat dipancarkan oleh inti, yaitu inti yang tidak stabil ya. Inti yang tidak stabil memiliki nilai perbandingan neutron dan proton yang berada di luar nilai yang ditunjukkan oleh pita kestabilan. Oke ya, kita lihat ya, pita kestabilan seperti ini ya. Ini kita punya pita kestabilan. Jadi nanti inti stabil ini kita sebutkan ya. Nanti untuk atom yang tidak stabil yaitu inti yang memiliki perbandingan n/z di luar nilai yang ditunjukkan oleh pita kestabilan. Yakni bisa di atas pita kestabilan, di bawah pita kestabilan, atau nanti inti atom yang memiliki nomor atom lebih besar dari 83, Z-nya lebih besar dari 83.
ini adalah inti-inti yang tidak stabil yang memungkinkan terjadinya pemantaran partikel-partikel atau sinar radioaktif. Jadi ada 3 itu. Ada yang di atas pita kestabilan, di bawah kestabilan, atau memiliki nomor atom lebih dari 83. Nah, itu radioaktif ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Untuk inti, ya, inti atom yang memiliki nilai di atas pita kestabilan, ya, unsur yang terletak di atas pita kestabilan memiliki harga N per Z, perbandingan antara N per Z, neutron dan proton ya, ini nilainya besar, sehingga unsur tersebut berusaha untuk mengurangi jumlah neutronnya. Jadi perbandingan antara neutron dan protonnya itu nilainya besar, maka untuk menguranginya, untuk stabil, dia berusaha untuk mengurangi jumlah neutronnya. Maka hal ini dapat dilakukan, ya, dengan apa? Dengan cara pemancaran sinar beta, gitu. Maka nanti persamaannya seperti ini, ya. Nanti X, A, Z, maka dia nanti akan memancarkan beta. Beta itu adalah negatif 1, ya. Jadi dia tadinya adalah X akan berubah jadi Y, di sini Z plus 1, karena di sini dia memancarkan beta dari min 1, gitu ya. Nah, ini adalah persamaan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya, inti di bawah pita kestabilan bagaimana? Ya, untuk unsur-unsur yang terletak di bawah pita kestabilan memiliki harga N per Z kecil, sehingga unsur ini berusaha mengurangi jumlah protonnya. Ya, caranya bagaimana? Nah, pengurangan jumlah proton dapat dilakukan dengan cara pemancaran positron. Maka nanti persamaan menjadi seperti ini. Ini adalah X, A, Z, kemudian ya. Maka karena dia memancarkan positron berarti plus 1, maka di sini harus min 1. A, Z, min 1. Persamaan seperti ini. Ingat, ini berlaku kekalahan nomor atom dan bermassa ya. Kalau di sini A, berarti di sini A tidak berubah. Kalau di Z, maka nanti di sini juga totalnya harus Z. Kalau di sini min 1, berarti di sini plus 1. Totalnya harus tetap begitu ya. Oke, untuk selanjutnya, peluruhan unsur radioaktif. Nah, tadi dikatakan bahwa semua titik berat dengan Z, nah, ini untuk proton ya, jumlah proton lebih dari 83, ini cenderung tidak stabil. Unsur ini cenderung tidak stabil. Karenanya intinya kelebihan proton maupun neutron. Untuk mencapai inti stabil, maka dia harus memancarkan partikel alfa. Partikel alfa itu sama dengan helium ya, 42. Oke, secara ini bisa kita lihat ini ya, peluruhannya, transformasinya. AZ ya, X AZ, maka di sini dia akan memancarkan helium, otomatis dia nanti A dikurangi 4, kemudian Z dikurangi 2 seperti ini. Contohnya apa? Contohnya adalah uranium ya. Uranium 238 berubah dan 92 ini berubah menjadi Y ya, 234 90 plus helium. Nah, ini seperti ini. Nah, ini persamaan-persamaan yang lain ya, tentang pemancaran elektron, pemancaran positron yang tadi sudah kita bahas di depan ya. Nah, untuk selanjutnya ya, kita berkaitan dengan waktu paruh dan aktivitas unsur radioaktif ya. Jika N adalah jumlah zat radioaktif pada saat T, jadi saat zat itu meluruh ya, melalui peluruhan, maka zat itu akan berkurang ya. Jika N adalah jumlah zat radioaktif pada saat T, jumlah zat yang meluruh per satuan waktu dapat dinyatakan dengan persamaan min dN per dt sama dengan lambda kali N. Akan berubah, akan menjadi N sama dengan N0 E. Nah, ini kalau kita turunkan ya, menjadi ini. N sama dengan N0 E pangkat min lambda kali T. Nah, kemudian peluruhan inti radioaktif ini grafiknya bisa kita lihat ya, grafiknya. Ini grafik peluruhannya seperti ini ya. Nah, oke. Interval waktu antara jumlah unsur aktif partikel semula ini, jadi partikel semula biasanya dinyatakan dengan N0, jumlah partikel semula, dan setengah jumlah unsur aktif partikel semula, setengah N0 adalah T setengah yang biasa disebut dengan waktu paruh. Singkatnya begini, waktu paruh itu adalah waktu yang digunakan oleh suatu zat tinggal separuh waktu
yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk meluruh tinggal separuh. Ini namanya waktu paruh. Disingkat biasanya disimbolkan T setengah. Nah, T setengah itu biasanya dinyatakan dengan konsumen ini 0,693 per lambda. 0,693 per lambda. Lambda itu apa? Lambda adalah koefisien keluruan ya. Oke. Kemudian, nah ini untuk menghitung jumlah unsur yang masih tersisa, NT berarti setelah unsur meluruh selama waktu T, maka dapat digunakan persamaan berikut. Jadi untuk menghitung zat sisa setelah meluruh itu adalah ini. NT sama dengan N0 setengah T per T setengah. T waktu paruh ini. T adalah waktu, ya, waktu biasa, kemudian T adalah waktu paruh. Oke, untuk lebih jelasnya kita kerjakan, kita berikan ke contoh soal ya. Setelah 40 hari, nah berarti ini T kecil. Masa suatu bahan radioaktif tinggal 1/32 masa semula. Berarti ini nanti jadi NT gitu ya. Berarti waktu paruh bahan tersebut adalah maka yang ditanyakan adalah T setengah atau T besar itu ya. Oke, kita coba diketahui T kecil 40 hari, N adalah 1/32 N0, ditanya T setengah. Jawab, oke kita masukkan ya. N-nya adalah ini, rumusnya ini persamaannya, N sama dengan N0, setengah T kecil per T setengah itu. N-nya kita ganti ini 1/32 N0 sama dengan N0 setengah 40 hari per T setengah. Kita mencari T setengah ya. Oke, nah, kita pindah ke kiri ini, nah ini berarti setengah pangkat 40 per T besar sama dengan 1/32 N0 per N0 kita coret ya. Oke, maka menjadi 1/32. Oke, kemudian kita rubah ini menjadi bilangan berpangkat, jadi setengah berpangkat semuanya ya. Ini setengah 40 hari per T setengah, ini kita rubah menjadi setengah pangkat 5. Jadi 1/32 kita rubah menjadi 1/2 pangkat 5. Maka setengahnya boleh kita hilangkan. Setengah kita hilangkan, tinggal 40 hari per T setengah sama dengan 5. Jadi ini kita hilangkan setengahnya ya. Maka menjadi T setengah itu adalah 40 hari per 5 sama dengan 8 hari. Jadi jawabannya adalah B. Oke, seperti itu. Untuk contoh berikutnya agar lebih paham ya. Unsur radioaktif X memiliki waktu paruh 3 tahun. Berarti T setengah adalah 3 tahun. Jika massa X mula-mula adalah 400 gram, maka tentukan harga konstanta peluruhan unsur X gitu ya. Berarti mencari lambda ya. Oke, diketahui T setengah adalah 3 tahun, T adalah 9 tahun, dan N0 adalah 400 gram. Oke, kita masukkan T setengah itu 0,693 per lambda. Kita mencari lambda berarti. Lambda adalah 0,693 per 3. T setengahnya kan 3. Oke, berarti nanti lambdanya konstanta peluruhannya adalah 0,321 tahun. Seperti itu ya. Saya kira mudah ya. Untuk berikutnya, oke, aktivitas radioaktif ya. Berkurangnya massa unsur radioaktif menjadi unsur lain yang stabil selama proses peluruhan sebanding dengan turunnya aktivitas dan jumlah atom unsur tersebut. Oke, penurunan aktivitas unsur tersebut dirumuskan sebagai berikut. Nah ini ya, A sama dengan A0 E min lambda kali T, identik dengan persamaan yang sudah kita pelajari. Oke ya, maka nanti aktivitas suatu unsur radioaktif akan menjadi sebagai berikut. Ya. Maka A sama dengan A0 ini berarti aktivitas setelah mengalami peluruhan ya, kemudian A0 itu aktivitas mula-mula ya, setengah T per T besar. Itu adalah waktu, ini adalah T setengah itu berarti waktu paruh, begitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita bicara tentang intensitas sinar radioaktif. Ya. Bahwa untuk menjaga pekerja radiasi dari pancaran radiasi yang dihasilkan oleh unsur-unsur radioaktif, jadi orang yang bekerja berkaitan dengan unsur-unsur radioaktif, maka apa? Diperlukan bahan penahan radiasi atau perisai radiasi. Gunanya apa? Bahan ini berfungsi untuk menyerap atau melemahkan radiasi. Nah, oleh karenanya perlu kita penting untuk memahami ini semua. Bahwa jika seberkas sinar radioaktif dilewatkan pada sebuah keping dengan ketebalan X, bulan tertentu, X di sini, maka apa? Intensitas sinar radioaktif tersebut akan mengalami pelemahan. Ya. Jadi kalau ada sinar radioaktif
melewati sebuah benda dengan ketebalan tertentu, maka ternyata apa? Intensitas radioaktif tersebut akan mengalami pelemahan. Secara matematika itu ditulis I sama dengan I0 kali E pangkat min mu X, di mana I adalah intensitas setelah melewati ketebalan, kemudian I0 adalah intensitas mula-mula, kemudian E adalah bilangan tertentu itu ya, biasa kita katakan, kemudian min mu X, mu adalah koefisien pelemahan dan X adalah tebalnya bahan. Oke, untuk lebih mudah maka hubungan antara I0 dan I ini juga bisa ditulis dengan persamaan lain yang mungkin lebih mudah, yaitu I sama dengan I0 kali setengah pangkat X per HVL. Apa itu HVL? Ya, HVL adalah tebal keping yang menyebabkan intensitas tinggal separuh. Ya, HVL itu adalah tebal keping yang membuat intensitas tinggal separuh. Secara matematika ditulis HVL itu sama dengan 0,693 per mu. Ya. Kemudian I0 itu apa? I0 adalah intensitas mula-mula, I adalah intensitas setelah melewati keping, X adalah tebal keping, dan mu adalah koefisien pelemahan bahan. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba aplikasikan ke contoh soal ya. Oke, kita ke contoh soal ya. Ini kita ada contoh soal. Seberkas sinar gamma melewati suatu lapisan setebal 1 meter, berarti X. Nah, dengan koefisien pelemahan adalah 0,693 per cm, berarti mu. Ya. Jika intensitas sinar mula-mula adalah I0 ini ya, maka intensitas sinar gamma yang diserap lapisan adalah titik-titik. Jadi ditanyakan intensitas sinar gamma yang diserap oleh lapisan. Oke, langsung kita coba bahasnya. Berarti diketahui D atau X sama dengan 1 cm, mu adalah 0,693 per cm, ditanya intensitas yang diserap. Ya. Maka terlebih dahulu itu HVL-nya. HVL itu adalah 0,693 per mu. Ya. Jadi 0,693 dibagi 0,93 sama dengan 1 cm. HVL-nya ketemu 1 cm. Maka mencari I-nya, yaitu intensitas setelah melewati bahan, maka adalah I0 kali setengah pangkat D per HVL atau X per HVL. Maka I0 kali setengah pangkat 1 per 1 sama dengan setengah I0. Ya. Setengah pangkat 1 berarti kan setengah berarti. Ya. Berarti I sama dengan setengah I0. Nah, maka untuk menentukan intensitas yang diserap berarti I0 min I gitu. Ya. I0 min I. Nah, I0-nya tetap I0, kemudian I-nya adalah setengah I0 ini. Maka hasilnya adalah setengah I0. Oke, seperti itu. Mudah bukan? Oke, untuk selanjutnya untuk selanjutnya itu kita lihat deret radioaktif ya. Deret radioaktif ya. Jadi deret radioaktif itu ada beberapa. Proses peluruhan dikatakan peluruhan radioaktif berantai mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang biasa disebut dengan suatu deret radioaktif. Di antaranya untuk deret radioaktif 4N+2 diberi nama deret uranium karena inti induknya adalah U23592. Kemudian deret berikutnya, deret radioaktif 4N+3 diberi nama deret actinium karena inti induknya adalah Pb20782. Kemudian deret thorium karena inti induknya adalah 23290. Kemudian deret radioaktif 4N+1 diberi nama deret neptunium karena inti induknya adalah 23793. Ya. Oke, untuk selanjutnya untuk menguji kemampuan kalian, pemahaman kalian berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas ya, tentang radioaktivitas, silakan dikerjakan contoh soal yang ada ini. Cukup 3 saja. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri sinar alfa seperti apa. Kemudian nomor 2, jika suatu unsur radioaktif mempunyai waktu paruh T sekon, maka bagian unsur tersebut yang tinggal sesudah 4T adalah titik-titik. Jadi kalian disuruh menentukan berapa unsur radioaktif yang tersisa setelah 4T ya. Kemudian yang ketiga, setelah waktu 60 hari, zat radioaktif yang belum bersintegrasi masih 1/8 bagian dari jumlah asalnya. Waktu paruh zat radioaktif tersebut adalah titik-titik. Oke, inilah beberapa, ada 3 soal latihan ini. Silakan dikerjakan, dicoba sebagai uji coba kalian memahami materi yang sudah disampaikan.
Kayaknya untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini cukup sekian. Selamat bertemu dengan video-video lainnya. Jangan lupa bahwa usaha yang keras dan doa yang sungguh-sungguh adalah wujud lain dari keajaiban. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.